Istilah dalam persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang telah kembali menonton Dosen Organisasi Channel. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang istilah-istilah dalam persidangan. Ada beberapa banyak daripada istilah-istilah persidangan yang perlu Anda ketahui supaya Anda tidak tersesat ketika ikut dalam sebuah persidangan atau pertemuan. Yang pertama adalah pending. Pending yaitu menghentikan sidang sementara dikarenakan terdapat kendala teknis ataupun prinsip. Contohnya ketika misalnya listrik dalam ruangan tersebut tidak efektif, maka biasanya dilakukan pending. Pending itu berbeda dengan skorsing. Maka yang kedua istilah persidangan berikutnya yang kedua adalah skorsing, yaitu menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobbying dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antar peserta sidang yang berseteru atau adanya jadwal tertentu yang harus dipenuhi seperti istirahat, sholat, dan makan. Perbedaan pending dan skorsing adalah pending itu acara tidak sedang berlangsung, sementara skorsing itu adalah acara persidangan sedang berlangsung lalu dihentikan. Jadi perbedaan pending dan skorsing itu, kalau skorsing itu persidangan sementara berlangsung lalu dilakukan skorsing, sementara pending itu adalah tidak terjadi persidangan, hanya menambah waktu untuk melakukan rapat. Istilah berikutnya adalah lobbying, yaitu proses diskusi antar peserta sidang di luar pengaturan pimpinan sidang. Biasanya lobbying ini dilakukan karena adanya skorsing, biasanya seperti itu. Kemudian istilah yang penting berikutnya adalah pencerahan, yaitu upaya peserta sidang untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antar beberapa peserta sidang yang lain. Istilah lainnya adalah voting, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mufakat mengalami kebuntuan. Berikutnya, istilah sidang yang perlu Anda ketahui adalah deadlock. Adalah kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Lanjut, istilah sidang lain adalah walk out, yaitu saat di mana peserta sidang keluar ruangan dengan alasan tidak menyetujui keputusan sidang. Istilah yang penting yang perlu Anda ketahui dalam hal persidangan adalah quorum, yaitu syarat jumlah peserta sidang dimulai agar keputusan dapat dianggap sah. Jadi biasanya dianggap quorum itu kalau 50 plus 1 atau 2/3 daripada jumlah peserta rapat. 50 plus 1 itu misalnya jumlah peserta sidang adalah 100 orang, maka harus berjumlah 51 untuk mencukupkan dilakukannya proses persidangan. Atau 2/3 dari jumlah peserta yang ada, tergantung tata tertib yang mengatur mengenai quorumnya sebuah pengambilan kebijakan. Istilah dalam persidangan yang perlu Anda ketahui juga adalah interupsi. Interupsi yaitu memotong pembicaraan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, interupsi itu adalah penyelaan atau pemotongan pembicaraan, pidato, dan sebagainya. Istilah yang tidak kalah menarik adalah prosidang, yaitu hasil ketetapan sidang atau musyawarah yang telah dibukukan atau dalam bentuk tertulis. Hal lain yang berhubungan dengan istilah dalam persidangan adalah konsideran, yaitu proses menimbang dan menetapkan keputusan sidang. Selanjutnya adalah PK atau peninjauan kembali, yaitu mereview keputusan yang telah disepakati untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada pasal-pasal atau ayat-ayat tertentu. Istilah lain yang berhubungan dengan persidangan adalah opsi. Opsi yaitu usulan pendapat yang dikemukakan oleh peserta sidang untuk mendapatkan suatu keputusan. Jadi opsi atau biasa disebut dengan opsional, pilihan-pilihan, opsi-opsi. Jadi opsi biasanya terdiri lebih dari satu. Opsi misalnya
Proses pemilihan ketua, opsi pertama adalah musyawarah mufakat, opsi kedua adalah voting, opsi ketiga aklamasi. Istilah berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah afirmasi, adalah pendapat yang disampaikan oleh peserta sidang untuk memperkuat pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Lanjut, istilah penting yang perlu diketahui adalah rasionalisasi, adalah argumentasi yang dilontarkan oleh peserta untuk memberikan penjelasan logis terhadap pendapatnya. Berikutnya adalah presidium, adalah pimpinan sidang sebuah kongres atau musyawarah. Presidium dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pimpinan tertinggi suatu badan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kedudukan yang sama. Istilah berikutnya demisioner adalah pemberhentian tetap sebuah periode kepengurusan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demisioner adalah keadaan tanpa kekuasaan, misalnya suatu kabinet yang ada dan telah mengembalikan mandat kepada kepala negara tetapi masih melaksanakan tugas sehari-hari sambil menunggu dilantiknya kabinet yang baru. Steering Committee adalah pengendali pertemuan yang bertugas merumuskan jalannya persidangan. Kemudian formatur adalah sekelompok orang yang bertugas menyusun komposisi kepengurusan. Kemudian mufakat adalah sebuah keputusan dengan melalui musyawarah atau diskusi. Hal lain yang berhubungan dengan istilah persidangan adalah draft, adalah rancangan dasar yang masih membutuhkan pembahasan, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti draft adalah rancangan atau konsep atau surat dan sebagainya, atau dalam pengertian lain masih buram. Istilah berikutnya ADART. AD adalah anggaran dasar, ART adalah anggaran rumah tangga. Anggaran dasar adalah hal pokok atau inti sebuah aturan, sementara anggaran rumah tangga atau ART adalah penjelasan khusus dari pasal-pasal pada anggaran dasar. Tidak boleh ada pasal pada anggaran rumah tangga yang tidak ada kaitannya dengan anggaran dasar. Dan hal yang paling penting mungkin untuk Anda ketahui dalam istilah persidangan adalah aklamasi. Aklamasi, pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul melalui pemungutan suara. Demikian beberapa hal penting berhubungan dengan persidangan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.